Lebih baik mengaborsi bayi tapi nggak ada aib atau melahirkan bayi tapi punya aib? Kira-kira pilih yang mana ya? Dengerin video ini sampai habis, jangan di skip dulu karena ada hal penting banget yang harus kalian tahu. Dan aku jamin setelah kalian tahu apa yang akan aku sampaikan nanti, kalian akan berhenti. Yang punya FWB bakal berhenti FWB, yang pacaran mungkin gak akan berani lagi buat melanjutkannya karena takut akan hal ini. Mungkin sebagian dari kalian punya teman atau pernah mendengar kisah di mana ada ketika seseorang itu belum menikah, dia melakukan hubungan yang terlarang dengan pacarnya, dengan FWB-nya, kemudian dia bingung. Karena apa? Karena ternyata kebablasan dan akhirnya dia hamil. Dan kebanyakan solusi yang timbul adalah dengan mengaborsi atau meniadakan bayi ataupun janin yang ada dalam kandungannya karena dia tidak siap untuk menanggung malu ataupun aib. Dan mungkin sebagian yang lainnya juga udah membiarkan dan siap untuk menanggung aib ataupun malu tersebut. Ya intinya mah tanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Dan terkadang juga ada yang laki-lakinya yang tidak bertanggung jawab, tapi ada juga yang sama-sama bertanggung jawab. Lantas bagaimana hukumnya ketika seseorang itu memilih untuk mengaborsi, meniadakan janin bayi yang ada di dalam kandungannya karena dia takut atau dia mungkin tidak siap untuk menanggung malu tersebut? Apakah dibolehkan dalam agama? Jawabannya haram dan tidak boleh banget teman-teman. Bahkan ketika seseorang wanita mengaborsi janinnya, meniadakan janinnya, maka dosanya lebih besar dan lebih parah daripada siapa? Daripada Fir'aun. Teman-teman tahu Fir'aun kan? Fir'aun yang bahkan tingkat kemaksiatannya itu sudah mengaku dirinya adalah Tuhan dan dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bu ya di-imagine gitu. Seorang Fir'aun yang dosanya sudah parah banget bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan, ini dosanya lebih parah daripada Fir'aun. Emang apa sih Bang kok sampai dosanya itu melebihi Fir'aun? Coba jelasin deh. Nah, kalian masih ingat nggak dengan kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam? Oke, kita langsung pindah ke mode cerita. Jadi dulu sebelum Nabiullah Musa itu lahir, Fir'aun pernah bermimpi dia didatangi oleh bara api. Bola api yang datang kepada kawasannya sampai membakar wilayah-wilayahnya. Nah, ketika setelah daripada mimpi itu, Fir'aun ini datang kepada takwil mimpi. Nah, karena pada zaman dulu ada nakwil mimpi, datang dan berkonsultasi pokoknya kayak aku mimpi begini. Apakah artinya kemudian orang yang mentakwil ini mengatakan kelak akan ada seorang anak laki-laki yang lahir yang dia akan meruntuhkan kerajaanmu, dia akan membuatmu sengsara. Intinya bahkan orang anak ini akan membunuhmu. Nah, ketika Fir'aun sudah mengetahui bahwasannya ternyata arti mimpinya demikian, maka dia memerintahkan untuk seluruh anggota kerajaan, pasukan-pasukan yang ada di kerajaan untuk mencari setiap ibu yang hamil. Tujuannya apa? Kata Fir'aun, setiap bayi yang lahir kalau laki-laki segera bunuh. Tapi ketika perempuan, maka biarkanlah. Nah, adapun tentang hal ini sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang momen ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum." Fir'aun itu membunuh setiap bayi laki-laki yang keluar, wa yastahyuna nisa'akum, dan dia itu membiarkan anak-anak wanita. Jadi yang perempuan itu ketika lahir dibiarkan. Nah, maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya Fir'aun aja itu masih membiarkan bayi itu lahir dulu karena dia mau lihat dulu. Nah, sedangkan kita lahir aja belum sudah langsung dihabisin aja. Jika seseorang itu mengaborsi bayi, maka dia sama saja dengan menghabisi nyawa si bayi tersebut karena bayi itu juga sama-sama manusia, sama dengan kita, tidak ada bedanya. Dan nanti kelak kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita dengan mengaborsi bayi tersebut. Dan maka jalan terbaik yang bisa kita ambil pada situasi tersebut adalah kita menerimanya, membiarkan bayi tersebut hidup, dan mungkin untuk menanggung malunya mungkin kita bisa pindah dari rumah asal kita atau melakukan solusi-solusi yang lain, tapi tidak dengan mengaborsi, menghabisi nyawa si bayi tersebut. So, jadi hukum mengaborsi bayi itu hukumnya haram. Meskipun disuruh oleh bapak kita, ibu kita untuk mengaborsi, tetap tidak boleh teman-teman, hukumnya haram dan kita harus membiarkan bayi itu sampai lahir. Namun diperbolehkannya aborsi itu dalam satu kondisi saja, yaitu ketika medis dan tim para dokter sudah meyakinkan bahwasanya ketika bayinya ini dilahirkan, maka ibunya bisa meninggal atau akan bisa menyebabkan kecacatan keduanya. Intinya ketika di dalam dunia medis bayi ini dilahirkan, ini sangat-sangat tidak direkomendasi, maka ditoleransi. Allahu salam walafiat. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh dari perkara tersebut dan semoga kita tetap aman lah ya. Dan kalian yang FWB-an, yang pacaran, mau nunggu itu dulu baru bikin kalian stres atau baru bikin kalian bingung bakal kayak gimana, mending sebelum terjadi dicegah. Kalau kata dunia medis tuh Tutwuri Handayani, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kayaknya aku salah deh. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.